Mitra ojol ini bukan figuran, mereka aktor utama bisnis GoTo. Hmm. Wajar kalau menuntut penurunan potongan aplikasi. Betul, Terlepas dari betul. berapapun nanti persentasenya ya. Mhm. Tapi jangan lo bilang nggak masuk akal dong. Poin biang kerugian yang sampai triliunan ini, di sini ada indikasi boros di pusat. Jadi perusahaannya Iya, tidak iya. efisien. Kalau bisa Iya, iya. dilihat gaji dan sebagainya karyawan-karyawan GoTo itu tinggi ya, Iya, iya. tinggi. Dan yang saya tidak setuju adalah kemunafikannya. Hmm. Seolah-olah menjadi orang yang memberikan solusi untuk masyarakat yang kaum papa kita, Mhm. kaum miskin kita. Mhm. Tapi sebetulnya dia juga tidak pernah memberikan si kaum miskin untuk naik kelas. Ketika Telkomsel masuk duit 6,4 triliun itu, Hmm. terjadi buyback itu 1,7 triliun yang menikmati duitnya itu siapa saja udah ada di laporan keuangannya si GoTo sendiri itu udah ada. PT Northstar Pacific Investasi 2,3 miliar. Ada juga 230 miliar. NTH Gema Incorporation ini terafiliasi Northstar. Ada juga PT Amanda Cipta, ada PT Bright Food. Ada WP Investment Fund, ada WP Gojek Investment. Totalnya ini tercatat di laporan keuangan itu 1,79 triliun. Keputusannya oleh Menteri BUMN. Menteri kan? BUMN, Saudara Erick Thohir. Dan ya kan? elit lokalnya itu adalah kakaknya. Siapa itu? Boy Thohir. Boy Thohir, yang posisinya itu ganda dia. Satu sebagai pengurus, dalam hal ini komisaris, komisarisnya GoTo, dan juga sebagai pemegang saham. Artinya terdapat hubungan afiliasi, langsung, ya kan? Terdapat hubungan afiliasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pupi Daydatullah di acara yang selalu membahasnya berbasis data, yaitu PHD Edan. Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Di tayangan sebelumnya, kita sudah memunculkan isu tentang data-data berkaitan dengan mergernya Gojek dan Tokopedia. Nah, ini adalah sesi perdalaman. Kalau kemarin hanya ada satu narasumber, nah kita lengkapkan sekarang jadi dua narasumber yang luar biasa yang benar-benar menguasai tentang isu urusan GoTo, go to somewhere, ya kan, GoTo, ya. Sudah ada di studio bersama saya pengamat ekonomi yang sudah tidak asing lagi, Bung Yanuar Rizky. Selamat datang. Dan juga ini adalah mitra dari Bung Yanuar di dalam kontes kupas mengupas masalah GoTo, Bung Agustinus Edi Kristianto. Selamat datang, luar biasa. Terima kasih udah pada hadir di sini. Semangat dong ya. Jadi topik yang kita judulnya adalah GoTo dan ada ilusi. Ilusi itu illusion ya. Berarti tidak real. Nasionalisme digital. Emang ada tagline nasionalisme digital dari mana ya? Ya, kan silakan aja pokoknya. Kalau saya nanya bebas, langsung saut aja. Ya, kalau kita lihat dalam framing di media selama akhir-akhir ini, misalnya persoalan merger, isunya kan dikembangkan bahwa kalau yang GoTo itu nasionalisme, karena kan aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa. Judulnya juga PT Karya Anak Bangsa kalau nggak salah ya. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Terus dulu ketika misalnya saya sama Agus misalnya rame-rame mengkritik tentang Telkom ke GoTo, ketika kita panja di DPR tapi tertutup, tapi yang sama Telkom terbuka. Kan lucu nih, kita yang mengkritik tertutup, DPR nggak mau terbuka, tapi yang nama Telkom terbuka. Nah, alasan Telkom di situ ya nasionalisme juga tentang ekosistem digital, tentang segala macam. Harus didukung lah ya. Jadi ya tagline itu muncul, selalu muncul. Jadi seolah-olah bahwa kalau kita pro terhadap segala macam yang terjadi di GoTo, mau itu juga nggak ada governance-nya, ujung-ujungnya soal nasionalisme, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, ya kalau saya sama Agus lihatnya ya nasionalisme itu ujungnya adalah negara tidak boleh dirugikan, bahwa kemudian juga kalau misalnya ini memberikan lapangan pekerjaan, tidak terjadi yang namanya seperti apa yang dikeluhkan Bung Karno zaman dulu kan, eksploitasi, kan bahwa mereka digunakan, tapi sebetulnya yang sejahtera bukan merekanya. Jadi itu yang kita lihat Bang Pompi. Jadi artinya
benar nggak nasionalis gitu. Karena kan kalau nasionalisme ya berarti kan ukurannya harusnya keberpihakan kepada rakyat kecil ini yang harusnya diperhatikan lebih dulu kan. Ya, dan benar nggak sebetulnya bahwa ini semua tuh nggak ada asingnya. Kan seolah-olah kan begitu. Nah, kita kupas sekarang ya. Oke, kita mainkan. Tapi ini udah ada belum apa-apa ngomong potongan aplikasi. Oke, 10%. Ya. Tadinya berapa persen? Tadinya. Jadi begini ya, pertama melanjutin dari Yanuar tentang nasionalisme. Jadi di sebelum kata nasionalisme digital itu kan saya tambahkan termasuk di tulisannya soal ilusi ya. Jadi kan kita posisi ilusi ini apa sih pengertian ilusi itu kan sebenarnya kita menyebut ketika simbol jargon atau klaim cinta tanah air itu dipakai untuk menutupi kepentingan elit, korporasi atau asing yang sebenarnya pada ujungnya itu bertentangan dengan kepentingan rakyat. Nah, itu yang saya maksud dengan ilusi dalam kasus investasi Goto gitu. Nah, kebetulan beberapa pekan terakhir ini, beberapa bulan mungkin ya, kan ramai itu tuntutan dari mitra ojol ya tentang potongan aplikasi. Yang mereka itu meminta supaya potongan aplikasi diturunkan dari sebelumnya 20% menjadi 10%. Maksimal kan seperti itu tuntutannya. Nah, kenapa saya bereaksi terhadap topik ini kembali ya, selain sebelumnya kan saya bereaksi soal investasi Telkomsel ya. Karena ada pernyataan dari pihak Goto yang mengusik saya, gitu, mengusik nurani saya. Karena dia bilang tuntutan dari para ojol ini untuk turun 10% ini itu tidak masuk akal. Jadi bahasanya menurut Goto itu nggak masuk akal. Itu tuntutannya tidak masuk akal. Makanya saya di sini bilang bahwa justru yang tidak masuk penyebutan tidak masuk akal itu adalah logika sesat dari nasionalisme digital dan praktek bisnis dari Goto yang saya duga kuat itu merugikan mitra ojol, bukan hanya mitra tapi juga dan BUMN. Dalam hal ini nanti kita bahas tentang investasi Telkomsel 6 triliun di Goto. Jadi bagaimana bisa dari pihak Goto menyebut para mitra ojol ini menuntut suatu hal yang wajar kan, menuntut 10% itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dari mana saya berangkatnya bahwa saya sebut justru yang tidak masuk akal itu yang ngomong dari Goto itu dari laporan keuangan mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga diakui atau tidak si para mitra ojol ini adalah tulang punggung bisnisnya Goto. Core bisnisnya. Ya kan di sini saya ada data nih nanti bisa dieksplorasi. Saya dapat dari laporan keuangan 2024 Goto yang sudah diaudit. Saya lihat dari bagian informasi segmen. Yang bisa dilihat di sini adalah total pendapatan bruto Goto itu kan 19 triliun. Ya. Sementara itu tahun 2024. Sementara kontribusi Gojek sendiri, ya kan? Gojek ya. Paling gede itu ya. Itu adalah 14,04 T. 72,4%. Dan berarti mayoritas transaksi yang masuk ke Goto itu berasal terjadi di antara mitra, pelanggan, merchant dan sebagainya. Artinya saya mau bilang mitra ojol ini bukan figuran, mereka aktor utama bisnis Goto. Wajar kalau menuntut penurunan potongan aplikasi. Terlepas dari berapapun nanti persentasenya ya, tapi jangan lo bilang nggak masuk akal dong. Iya. Itu poin pertama gitu. Mitra adalah tulang punggung. Dan ini rakyat Indonesia nih. Indonesia yang mereka nasionalismenya kalau kayak gitu. Menciptakan lapangan kerja buat 2 juta orang. Katanya kalau Goto nanti diambil kemana-mana nih, gara-gara pola pikir yang sesat di awal, kemana-mana akhirnya pandangan orang. Poin pertama adalah lo nggak bisa bilang ini nggak masuk akal tuntutan itu. Kita harus bahas dulu di mana sisi nggak masuk akalnya, ya kan? Ini yang minta adalah tulang punggung bisnis Anda. Ya, kedua mereka kan yang berjibaku di lapangan. Nanti kita akan lihat aspek tenaga kerjanya. Nah, saya mulai dari poin itu dulu untuk membantah bahwa yang ngomong itu adalah logikanya sesat dan ojol itu justru masuk akal dia dengan menuntut ini. Gitu. Bung Yanuar, mau tambahin? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari sisi akuntansi ya, kan ini pendapatan utama. Ya. Pendapatan utama yang sebetulnya sudah net off di dia.
Betul, Karena betul. biaya gini loh, si para mitra itu dia punya pendapatan. Betul. Dia punya biaya kan Iya. untuk usahanya. Dia dipotonglah oleh si aplikasi ini. Mm-mm. Ya. Jadi berarti sebetulnya di sisi GoTo sebagai perusahaan aplikator, dia hanya dipotong biaya dia meran aplikasi kan sebetulnya. Persis. Ya kan? Ya. Sementara kalau buat si mitranya, si ojolnya, dia beli bensin, ya kan? Beli Beli jaket, jaket, beli helm. panas-panasan itu juga harus Waduh, dihitung. itu berat banget. Kehujanan juga dihitung ya. Kemudian merchant-nya yang di food dan sebagainya, kan ada food cost, ada segala macam. Ya kan? Jadi artinya kan sebetulnya dari penghasilan ini biaya terbesar sebetulnya dikeluarkan oleh para mitra gitu loh. Nah, gitu loh, oleh para mitra biaya terbesar. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Agustinus tadi, intinya kan gini, ini kan menjadi sesuatu yang wajar. Ya kan, kalau misalnya di situ hanya memotong aplikasi, ya kan, cost-nya jangan sampai setinggi itu dong. Betul. Karena saya harus menanggung cost. Kan gini Bang Pompi, kalau buat merchant, mungkin dia naikin harganya. Iya. Kan coba deh kalau kita sekarang belanja nih ya, belanja terkait dengan GrabFood maupun GoFood ya. Kalau kita langsung ke warungnya lebih murah. Kan kalau kita tanya, soalnya dipotongnya besar Pak. Iya. Yang tidak sama sekali tidak punya pilihan untuk mengkompensasi cost, itu sebetulnya para pengemudi, para ojol. Mereka mengandalkan tips dari kita, ya. Kemudian juga mengandalkan beberapa merchant yang memberikan beberapa insentif lah kepada mereka. Tapi kan itu tidak terstruktur. Tidak pasti. Jadi dilihat dari sisi ini ya, dari sisi akuntansi itu kan sebab akibat. Ya. Ada biaya disebabkan ada pendapatan. Nah, wajar kalau mereka mengatakan saya keluar biaya yang jumlahnya sampai 20%, sementara pendapatan saya tergerus. Kan itu sesuatu yang wajar. Tinggal sekarang, jadi jangan sampai dikatakan tidak wajar. Karena kalau buat mereka, di antara semua yang bisa di-create ini, beban terbesar kan sebenarnya di mereka. Masih dipotong lagi oleh pendapatan itu. Ya, dan sebetulnya basis daripada pemotongan ini juga ya istilahnya kemungkinan orang yang membayar itu melihat ini kan karena kasihan sama si ya, tapi kan itu tidak terstruktur kan, tidak terstruktur. Bukan karena tips. Maksud saya pemotongan ini 20% mungkin orang banyak nggak tahu gitu loh. Yang penting kan mereka bayar karena pengen ngebantu orang-orang ini juga gitu sebetulnya kan. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini total insentif pelanggan 3,17 triliun. Semua dipotong dari pendapatan mitra dan bukan dana investor. Ini adalah pricing strategy, bukan subsidi. Artinya insentif pelanggan ini apa ya? Jadi kayak promosi itu ya? Jadi begini, ini adalah poin kedua yang mau saya bantah dari ucapan tidak masuk akal tadi. Bahwa dari komponen dalam informasi segmen usaha itu, pada poin on demand itu kan ada disebut total insentif pelanggan itu termasuk diskon dan sebagainya, potongan-potongan istilahnya diberikan untuk menarik konsumen ya menggunakan aplikasi ini. Untuk tahun 2024 di situ ada 3,17 triliun ya, 3,17 triliun. Artinya ketika dia dari pendapatan kotor tadi yang 14 dipotong dengan total insentif ini, maka itu jadi pendapatan net ya, pendapatan net ya setelah dipotong ini ya. Nah, artinya saya mau bilang bahwa ini bukan duitnya dari kantongnya GoTo, dia memberikan baik hati kepada para konsumen ya. Ini adalah duit yang dihasilkan dari pendapatan para ojol-ojol itu juga, si 14T tadi. Jadi si mitra itu melakukan promosi sendiri. Ini adalah strategi harga, pricing strategi sebagai bagian dari bisnisnya GoTo. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini kan kita bakar uang dulu. Ini kan kita nggak bisa itu tidak sepenuhnya benar disebut bakar uang. Muter-muter uang, muter-muter uang, tapi sepenuhnya bakar uang enggak. Artinya ada kontribusi dari pendapatan yang dihasilkan oleh para mitra itu yang menopang 74% bisnis GoTo itu. Ini sangat masuk akal, nggak bisa dibilang nggak masuk akal seperti orang GoTo bilang tadi. Yaitu jadi ini bukan kebaikan hati, ini bisnis, ini pricing strategi. Ini pun bukan namanya subsidi.
ada orang investor besar, ini gue kasih subsidi, lo gratis, begini enggak. Ini adalah duit yang dihasilkan oleh para mitra itu tadi, ya kan, diolah sebagai sebuah strategi harga, dikurangkan di situ dan sebagainya. Itu yang mau saya bilang dari poin 2 gitu. Mungkin yang boleh saya simpulkan seperti saya bilang tadi, sebetulnya si mitra ini melakukan promosi untuk dirinya sendiri, tidak dibantu oleh si Gotoh kan gitu kan kira-kira. Lanjut ya, kita ke topik berikutnya. Biang kerugian Gotoh bukan ojol. Data kerugian 2024, rugi operasional 2,24 triliun. Masih ketutup juga yang tadi sebetulnya. Nggak rugi-rugi banget juga. Biaya corporate pihak ketiga 2,2 triliun. Gojek on demand untuk pertama kalinya laba 69 miliar. Kecil sekali 69 miliar ya. Dan baru pertama kalinya dalam sejarah dia mencetak laba ini. Positif baru pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir ya, 10 tahun Gojek on demand berdiri, ya. Gojek on demand. Ini poinnya di sini adalah ada biaya korporat, artinya biaya pihak ketiga, artinya biaya yang saya sebut di sini ada indikasi boros di pusat. Jadi perusahaannya tidak efisien. Kalau bisa dilihat gaji dan sebagainya karyawan-karyawan Gotoh itu tinggi ya, tinggi. Jadi ada biaya korporat yang besar yang juga menyebabkan perusahaannya tidak efisien dan rugi operasionalnya tinggi. Nggak bisa biang kerugian itu bukan ojol. Bukan ojol. Justru dia adalah penopang bisnisnya ojol. Penopang bisnisnya Gotoh, penopang bisnis utamanya Gotoh. Dia bukan biang kerugian. Poin biang kerugian yang sampai triliunan ini adalah itu tuh. Rugi operasional 2,2, biaya korporatnya aja tuh 2,2 triliun. Kemarin kita udah bahas ya, Bung Yanuar ya. Nah, jadi kehidupannya di atas, di awang-awang ini yang sedap benar. Yang di bawah ini yang berat nih. Level-level mitra ini yang kerjanya benar-benar panas, dingin, dan lain-lain harus dihadapin. Tapi dari sini Bang Popi ya, yang menarik sebetulnya kan Bang Popi juga pernah ngurus BPJS ketenagakerjaan ya. Ini kan mirip. Artinya kan sebenarnya perusahaan ini, makanya sebelumnya kan saya bilang, ini perusahaan jual beli saham, perusahaan investasi. Ini kan mirip. Artinya ada dua nih komponen nih. Biaya kelembagaan, ya. Kalau di di sistem dana jaminan sosial kan ada dua nih, biaya kelembagaan, biaya investasi. Nah sekarang kan di sini ada biaya korporat, itu biaya kelembagaan, ya kan? Plus biaya terkait dengan si aplikasinya. Betul. Karena dia investasinya dalam bentuk aplikasi. Nah, poinnya ternyata terkait poin dari Agustinus tadi, terkait dengan yang on demand sudah laba 69%. Artinya 69 miliar. 69 miliar ya. Udah laba 69 miliar. Poinnya artinya dari sisi aktivitas investasi operasional dia sudah laba. Tapi dia menjadi rugi karena dibebani oleh biaya kelembagaan yang besar. Nah, sekarang ketika dia sudah laba 69 miliar ini, para supir ojol merasa bahwa kok saya potongannya dapatnya kan kecil-kecil. Sementara biaya korporat besar kan? Kan gampangnya gini loh Bang Pompi. Bahwa artinya gaji korporatnya yang gede-gede ditopang oleh orang yang kasih fee kecil-kecil. Nah, ini kan menurut saya kan kalau sekarang DPR sangat bersemangat membahas tentang ini kan harus ada kestabilan. Berarti kan artinya kalau memang tidak mau dikurangin dari sisi ini, ya Anda pikirin dong biaya korporatnya. Misalnya katakanlah saja apakah imbang ya antara, kan mungkin harus dibuka juga. Gaji terkecil berapa di sana? Ya kan? Itu tidak ada transparansi di situ. Di laporan keuangannya nggak ada dong. Harus ada detailnya. Cuman kan yang dibagi oleh Agustinus kan di antara jumlah pegawai, jumlah biaya, ketemulah angka yang besar kan. Kalau kita bandingkan. Rata-ratanya berapa ketemunya angkanya? Ya, gaji pegawai. Waduh itu nanti saya cek lagi, belum akurat ini. Belum akurat ya. Belum dihitung. Tapi intinya adalah ya angkanya itu nggak kecil, gitu loh. Angkanya itu nggak kecil. Sementara kan kita kalau mau pakai perbanding, mitra ini kan sebenarnya tenaga kerja utama dia, yang penghasil income dia. Di kelompok mitra yang paling kecil dapat uang tuh berapa? Betul. Berapa ketimpangannya? Kan itu ya yang namanya korporasi kan harus ada keadilan di situ. Betul. Dan karena ini mitra, perlindungan sosialnya tadi karena nyinggung BPJS itu nggak dibayarin oleh
korporat. Karena kalau dia sebagai PU atau penerima upah, sebetulnya dia akan dibayarkan sebagian besarnya itu oleh si corporate. Kalau ini benar-benar jadi kaya mandiri, dia harus membayarkan BPJS-nya itu perlindungan sosialnya sendiri sebenarnya. Walaupun mungkin mekanismenya dibantu memotong ya dari income yang ada gitu. Jadi sebenarnya kasihan sekali nih orang-orang di bawah ini. Ya memang ini persis seperti yang kita simpulkan gitu ya, adanya suatu exploitation gitu ya, eksploitasi belum parlom ini benar-benar kejadian gitu ya. Kalau zaman Bung Karno itu kan kayak orang-orang dulu becak ya, becak karena bos-bos beca itu menikmati banget yang punya becaknya, tapi yang kerja di lapangan itu dapatnya income-nya minim. Ini sebenarnya udah hampir sama analoginya gitu. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, ini seru ini. Gimana? Silakan aja langsung. Ini nggak usah saya bacain lah. Biar nanti baca sendiri. Ini di sini tadi kan kita ngomong soal eksploitasi manusia antar manusia, ketidakadilan dan sebagainya. Ini jadi akan tampak sekali kalau kita ngelihat pada poin ini tentang bagaimana pengejawantahan dari atau makna dari ilusi nasionalisme digital ini. Yakni apa poinnya gini? Pada Undang-Undang BUMN sebelum direvisi ya, Undang-Undang 19 2003 itu disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMN itu adalah membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, masyarakat kecil dan koperasi, kira-kira seperti itu. Dan frasa itu diubah di Undang-Undang BUMN setelah revisi memang nggak ada. Ya, jadi poin saya adalah mau bilang BUMN itu didirikan orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat yang lemah, masyarakat miskin, koperasi dan sebagainya. Kenapa saya bilang bahwa nasionalisme digital itu ilusi dalam kasus Gotoh? Karena BUMN Telkomsel ya, yang seharusnya berperan sesuai tujuan pendiriannya, dia malah menyimpang. Dia tidak berinvestasi untuk kepentingan masyarakat. Tapi 6,4 triliun duitnya Telkomsel itu dipakai untuk membeli saham Gotoh yang kita lihat di slide sebelumnya itu, pendeknya kita bilang aja justru dia tidak masuk akal. Justru ada dugaan potensi eksploitasi manusia dan sebagainya. Inilah skandal yang sudah dari tahun 3 tahun terakhir ini saya dan Kang Yanuar ini suarakan terus. Karena saya menduga kuat selain dia tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ya, investasi tersebut dilakukan dengan cara yang diduga kuat penuh penyimpangan. Kaitan konflik kepentingan, tidak transparan dan sebagainya. Dan asing yang diuntungin. Asing yang diuntungkan. Nah ini yang sampai hari ini masih gelap. Nah, makanya saya berharap dengan pemerintahan yang sekarang ini untuk kemudian penegak hukum bisa masuk ke titik ini karena pertama angkanya signifikan 6,4 triliun. Dulu Century 6,7 triliun. 6,7 triliun. Beda-beda tipis lah. Iya. Bu Kiara langsung ketawa tuh kalau saat itu. Dan itu saya sudah bicara ya dengan Kang Yanuar di Panja Komisi 6 DPR. Sebetulnya mereka sudah paham juga duduk soalnya bahwa bagaimana bisa gitu loh. Ya, kemarin kita udah bahas tentang konflik kepentingannya. Tapi saya mau verifikasi dulu. Konflik kepentingannya di mana? Ini kan ada tulis ini. Ini dana BUMN masuk korporasi terus rugi untuk menyelamatkan investor asing dan elit lokal. Iya. Ini keputusannya oleh Menteri BUMN. Menteri BUMN, Saudara Erick Thohir. Dan elit lokalnya itu adalah kakaknya. Siapa itu? Boy Thohir. Yang posisinya itu ganda dia. Satu sebagai pengurus dalam hal ini komisaris. Komisarisnya Gotoh dan juga sebagai pemegang saham. Artinya terdapat hubungan afiliasi langsung, ya kan. Terdapat hubungan afiliasi. Pertanyaannya apakah ada konflik kepentingan dan sebagainya diperiksa lah oleh otoritas, bisa oleh OJK. Apakah ada unsur korupsinya? Diperiksa lah. Nah, sekarang nih mumpung karena Kejaksaan Agung kan sedang gencar-gencarnya mempopulerkan kata ini nih,
pemufakatan jahat. Jahat. Oke, Oh, ya. kasus Jak Itu udah TV, lama pemufakatan sebenarnya. jahat. Ya. Sekarang kan ini lagi nih, Ya, ya. apa-apa. Oh, diduga kuat terdapat pemufakatan jahat di antara pelaku untuk melakukan itu. Pemufakatan jahat dilakukan. Nah, saatnya Terus pemufakatan jahat ini. kata kakak beradik Thohir itu katanya, kita nggak pernah ngobrol masalah itu, gimana? Iya. Percaya nggak? Nggak pernah ngobrol masalah itu. Iya. Ya itu nggak usah ngobrol, itu pakai batin aja udah ngobrol kakak beradik gitu ya. Dan nggak pernah ada persoalan antara mereka ya sebenarnya. Enggak. Artinya persoalan ininya, hubungannya gitu sebenarnya. Berarti konflik itu real ada ya kalau gitu. Nah, Ya, gimana menurut Bung Yanwar? ya gini, kalau dalam hal pembuktian ya, sebenarnya ada dua nih, ya. Satu, Undang-Undang OJK, karena OJK punya hak sampai ke penyidikan, ya. Dia tidak punya hak di penuntutan. Ya. Jadi kalau OJK menemukan alat bukti hukum di penyidikan, berarti OJK dalam hal penuntutan masuk ke Kejaksaan Agung. Tapi sebagaimana hal juga pidana yang ditangani oleh kepolisian, yang sampai ke penyidikan dan penuntutan kejaksaan, kejaksaan kan juga memang punya fungsi penyidikan juga. Jadi dalam beberapa kasus, misalnya kejaksaan tanpa ada dari OJK, tanpa ada dari polisi misalnya, dia masuklah yang kasus-kasus terakhir. Atau bahkan saya ingin menyoroti misalnya Jiwasraya. Ya. Jiwasraya, beberapa teman-teman saya di bursa, ya, waktu pas rame-rame, itu kontak ke saya, ini kenapa sih segala sesuatu terkait dengan capital market dibawa ke korupsi? Terus yang masuk kejaksaan, ini nggak nyaman. Pada waktu itu kasusnya juga bahwa kejaksaan memblokir semua rekening kawan-kawan di bursa lah ya, karena terkait dengan terkait dengan Jiwasraya. Tapi kenapa saya ingin membawa ini? Saya waktu itu bilang ke teman-teman di capital market, di bursa, ya harusnya kita teriakin OJK. Kenapa OJK diam aja? Kalau kita ingin diselesaikan dalam ranah undang-undang pasar modal, harus OJK yang bekerja kan? Ya Bang Pombi ya. Nah, jadi wajar saja begitu kerugian negaranya itu terjadi di Undang-Undang Keuangan Negara karena persoalan ekuitas negatif di Jiwasraya, maka Kejaksaan Agung masuk. Nah, hal yang sama ketika kita membicarakan tentang GoTo ini. Ya, membicarakan tentang GoTo ini. Sebetulnya Kejaksaan Agung masuk langsung ya bisa-bisa saja. Tapi mungkin trigger pointnya itu bahwa belum ada yang seperti Jiwasraya terkait dengan ekuitas negatif. Nah, saya juga ingin membuka cara pandang kita. Bang Pompi, ketika kita lihat di antara semua BUMN yang TBK, ya, yang menyerahkan dividen payout ratio. Jadi dari laba tahun 2024, berapa persen yang dibayarkan dividen? Yang 89% dibayarkan dividen. Kan tidak masuk ke APBN lagi nih sekarang, ke Danantara. Betul. Itu adalah Telkom dan BRI. Yang TBK lain 46, 56. Bahkan kalau kita baca Pertamina juga untuk bayar dividen aja harus minjem dulu ke bank, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pendapatan Pertamina terkait pemerintah, terkait subsidi dan kompensasi. Nah, saya ingin mengatakan, berarti kan Telkom dan BRI dia punya pendapatan organik. Bang Pompi, kita sekarang mikir gitu. Kalau sekarang saya ngerjain Jiwasraya, saya senggol dikit, ekuitas negatif masuk Kejaksaan Agung. Nyenggol Telkom 6,4 triliun, nggak nyinggung ke ekuitas negatifnya, karena begitu besarnya laba ditahan yang belum dialokasikan. Karena perusahaan ini perusahaan organik. Iya. Dan coba kalau kita berkuasa ya, kita berkuasa ingin main-main gitu, main di Telkom tidak punya satupun kegiatan yang terkait dengan PSO (Public Service Obligation). Sehingga Telkom dalam bisnis kayak PLN lah ya, kayak PLN, kayak Pertamina, tidak akan ketemu yang namanya audit BPK. Ini perusahaan komersil yang dipunyai negara, ya kan, perusahaan komersil yang dipunyai negara. Nah, tapi kan tetap saja bahwa aktivitas di situnya itu aktivitas negara. Nah, jadi kawan ini semua main-main di sini. Begitu 6,4 dan sekarang udah diimper 4,7, kita kan nggak pernah dengar Telkom kemudian menjadi kesulitan cash flow, gitu loh. Telkom menjadi ekuitas negatif, sehingga tidak akan ada trigger point buat penegak hukum masuk. Nah, poin Agustinus di sini kan tujuan BUMN itu sebetulnya bukan arisan oligarki begitu. Kalaupun kita menyuntik 6,4 triliun, sebetulnya negara
sudah memberikan apa efek multiplier-nya untuk si usaha kecil menengah dan juga untuk para supir ojol. Nah, ternyata kan kalau kita lihat yang dibeli kan sahamnya. Iya. Berarti yang diuntungkan pemegang saham lama. Kalau yang dibeli itu misalnya pemerintah mengeluarkan 6,4, oke deh saya ikut bantu deh. Tapi harus ke bawah. Ke bawah. Saya bantu misalnya, saya bantu subsidi BPJS-nya lah. BPJS-nya dan segala macam. Misalnya. Itu mungkin kita masih bisa melihat bahwa itu ada kaitannya. Jadi pemerintah bisa mengatakan gini, saya bantu suntik ini, senilai saham ini, tapi saya ingin alokasi langsung ya. Ya kan? Alokasi langsung, uangnya kemana? Nah, menjadi menarik kan kalau kita lihat, ketika proses ini dilakukan di pre-IPO, sebelumnya ada obligasi konversi dan sebagainya. Nah, ternyata kan sebetulnya siapa yang diuntungkan di sini? Jadi kalau Bang Pompi tadi mengatakan, pernah nggak di meja makan mereka ngobrol? Pasti jawabnya nggak. Tapi setahu saya Bang Pompi, karena saya juga dulu pernah bekerja di urusan-urusan penyidikan pidana pasar modal ya. Nah, setahu saya alat bukti itu tidak semua diperoleh dari yang namanya bukti rapat dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting kalau berdasarkan undang-undang pasar modal, unsur ada pihak yang diuntungkan atau ada publik yang dirugikan. Menurut saya konstruksi ini ya terkait ini bisa dibuktikan dengan apa? Dari transaksi 6,4 ini, follow the money. Uang ini kemudian masuk kemana? Yang dapat siapa aja? Yang dapat aktivitas di GoTo-nya. Setelah itu apa? Oh, setelah itu ternyata ada saham treasury yang diambil. Gini loh, kita harus lihat ya. Telkomsel masuk itu ke penerbitan saham baru atau saham lama? Saham lama. Karena obligasi konversi yang dibeli sebelumnya dikonversi menjadi saham. Kalau saham lama berarti pemegang saham lama yang menikmati. Kalau saham baru ke korporasi untuk biaya korporasi. Betul. Makanya poinnya kalau 6,4 itu penerbitan saham baru dan diprioritaskan misalnya untuk supir ojol alokasinya, mungkin kita masih bilang bahwa tujuan negaranya ada. Karena negara membeli saham baru yang uangnya 100% ditujukan untuk membuffer kesejahteraan supir ojol. Yang terjadi kan bukan itu. Yang terjadi adalah negara BUMN membeli saham lama. Itu treasury stock. Treasury stock ya seperti kita bahas sebelumnya. Itu dari mana ngambilnya? Dari para pendiri. Berarti kan ini exit strategi para pendiri. Jadi maksud saya ya kita yang unsur pemufakatan itu, ya kan? Kalau dikatakan oleh Agus tadi di Kejaksaan Pemufakatan, kalau di Undang-Undang Pasar Modal namanya persekongkolan. Sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu ada di pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Jadi maksud saya, kalau kita juga ingin terbuka saja. Orang ini diuntungkan, apa asalan kita mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur menguntungkan pihak tertentu? Harus dijelaskan. Itu ya. Itu harus dijelaskan. Kemudian apa poin ketika kita mengatakan Telkom sekarang sudah mengimper 4,7 triliun, ya kan? Coba Bang Pompi, orang mungkin kurang mengamati, ya. Ini kan adanya di Telkomsel. Telkomsel itu kira-kira 75% pendapatan Telkomsel keseluruhan, ya. Telkomsel pendapatan organiknya kan dari seluler dan segala macam. Dia kena kan sama GoTo ini. Impairment-nya kan terjadi di Telkomsel. Ya, 4,7 T. Telkomsel sendiri mengalami masa sunset di seluler. Dengan orang nggak sering lagi nelfon. Ya, segala macam data bersaing dan segala macam. Jadi pendapatan organik dia sedikit turun. Kena impairment terhadap penurunan saham GoTo. Apa yang dilakukan? IndiHome di spin off oleh Telkom. Dimasukkan ke Telkomsel. Ini saja menjelaskan berarti Telkomsel harus ditopang oleh unit kerja yang lain, ya kan, agar performanya nggak anjlok akibat impairment, ya kan? Ya cuman karena perusahaan yang organik, seperti saya bilang, tidak akan pernah menyentuh equity yang jadi kayak Jiwasraya gitu. Sama juga kalau kita menyoroti, oh pantesan aja ya
yang namanya PSSI donaturnya BRI gitu kan kabarnya kan gitu loh. Karena BRI juga sama kan. Disentuh sedikit pun juga nggak terasa tuh barang. Ya kan tidak akan menjadi publik, kaget gitu ya karena nggak terasa ada permainan di situ. Nah, makanya kan lesson learn yang seperti saya katakan, ini harus kita sampaikan ke Presiden Prabowo, apalagi kalau segede Danantara loh Bang Bobi. Iya. Ya kan? Nah, segede Danantara yang sekarang akan mengalokasikan 81,8 triliun. Coba ya, kalau dulu Telkom masih bismil satu-satu. Sekarang Danantara, dia sudah mengambil semua dividen, 81,8. Dari 81,8, saya buat ngacok deh 10%, 8 triliun aja. Mungkin orang nggak sadar. Nggak terasa lah ya. Nah, jadi nggak usah ngaco sampai 100%. Iya. Saya buat yang ngaco deh buat 8 triliun. 8 triliun deh buat saya sama teman-teman deh. Gitu kan? Yang kayak tadi 6,4 gitu. Gitu kan? 10% itu udah 8 triliun, Iya. Bang Bobi. Gede banget tuh 8 triliun. Ya? 8 triliun loh. Iya. Jadi maksud saya, kita harus beranjak bahwa kepada pembuktian terhadap hal ini. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Agar yang namanya penegakan hukum itu ada. Iya. Bisa nambahkan? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Jadi gini, pertama yang mau saya tekankan pertama adalah gini. Yang namanya memproses hukum dugaan skandal Gotoh ini tidak sama artinya dengan menentang nasionalisme. Itu dulu tuh. Karena nasionalisme ini kunci banget. Ini narasi yang mereka buat. Aplikasi karya anak bangsa nasional. Itu tidak sama. Jadi mengusut dugaan skandal ini tujuannya adalah keadilan. Gitu loh. Tujuannya semata keadilan. Apalagi, ya kan, fakta-faktanya waktu saya di Panja Komisi 6 DPR itu sudah terungkap. Sudah terungkap dari pihak BUMN-nya sendiri ya, yang saya sebut ya. Bagaimana awal proses investasi 6,4 triliun ini terjadi udah ada. Dimulai dari yang menawarkan itu pihak Gotoh. Mau nggak investasi di sini? Walaupun keluarnya nanti tercatat dalam laporan keuangan itu sebagai obligasi konversi dan sebagainya. Setelah itu juga terungkap juga. Kemudian pihak Telkomsel membuat letter of intent, surat minat. Terungkap juga evaluasi. Terus terungkap juga eksekusi 150 juta USD pertama. Setelah itu ramailah proses rencana merger Gojek Tokopedia. Tokopedia itu kan, Gojek Tokopedia merger. Pasca merger mereka valuasi naik, barulah dieksekusi yang opsi 300 juta dolar. Itu udah ada semua. Anggota Komisi 6 DPR itu tahu. Penegak hukum juga tahu. Yang kedua, Komisi berapa? Komisi 6. Komisi 6. Terus juga soal di laporan keuangan sendiri tercatat bahwa ketika Telkomsel masuk duit 6,4 triliun itu, terjadi buyback itu 1,7 triliun yang menikmati duitnya itu siapa saja udah ada di laporan keuangannya si Gotoh sendiri itu udah ada. Jadi sama gini. Sekarang kan Kejaksaan Agung tuh mengungkap kasus Sritex ya. Yang saya baca itu awalnya juga kecurigaan mereka dari laporan keuangan Sritex sendiri. Ya kan? Sama, ini Gotoh ada. Nama-namanya ada siapa yang terima 1,7 triliun itu. Salah satunya nih misalnya yang besar ya, ada PT Northstar Pacific Investasi 2,3 miliar. Ada juga NTH Gema Incorporation ini terafiliasi Northstar. Ada juga PT Amanda Cipta, ada PT Bright Food. Ada WP Investment Fund, ada WP Gojek Investment dan sebagainya dan sebagainya. Yang totalnya ini tercatat di laporan keuangan itu 1,79 triliun. Setelah duit Telkomsel masuk loh, yang dijelaskan oleh Kang Yanuar tadi, duit masuk, ada buyback saham treasury, yang duitnya mengalir ke orang-orang ini, yang saya duga patut diduga kuat, dia diuntungkan dong. Karena apa? Karena mereka adalah pendiri yang sahamnya waktu sebelum Telkomsel masuk cuma Rp1. Terus ketika Telkomsel masuk jadi Rp270 per lembar. IPO 338. Jadi masyarakat tuh beli 338. Betul. Sekarang 60 mungkin saya lihat hari ini. Gitu. Nah, jadi kalau itu diusut oleh penegak hukum siapapun ya, itu saya dukung tuh. Dan itu ingat, itu bukan bentuk kita tidak nasionalis, tidak. Sama, karena ini juga
tipuan nih. Karena kalau ngapa-ngapain GoTo tuh karena GoTo ini kan karya anak bangsa. Enggak. Saat ini pun mereka dimiliki asing. Oh iya. SoftBank dan Alibaba. Kalau ditanya kedaulatan data kita, enggak. Saat ini pun mungkin servernya nggak di sini juga. Iya. di Google Cloud. Iya. Kalau cloud emang nggak bisa dipastikan iya, kemana. Kan, tidak bisa dipastikan kemana. Terus juga kalau mereka itu bilang tidak mau dikuasai asing, lah itu Tokopedia dijual ke TikTok asing. Artinya jangan berlindung di balik nasionalisme, jangan meminta suaka pemerintah untuk mendorong aksi korporasi yang menguntungkan ente doang tuh. Itu yang mau saya bilang tuh gitu. Sedikit tentang DPR. Kenapa sih waktu itu tertutup? Apakah memang kesepakatan dari anggota Komisi 6 itu untuk jadi tertutup meetingnya? RDP ya waktu itu ya? RDP Panja. Panja. Jadi Komisi 6, Panja, Komisi 6 membentuk Panja GoTo. Kemudian mengundang saya, Agustinus 2, dan ada 2 lagi mungkin dari yang pro terhadap terhadap proses Telkomsel masuk ke GoTo ya dengan alasan macam-macam lah. Ya, jadi saya dan Agustinus dianggap yang kontra, 2 yang pro. Nah, ketika akan dimulai sidang, ketua Panja, membuka itu. Ketua Panja yang juga wakil ketua Komisi 6 mengatakan bahwa rapat ini tertutup. Jadi dia minta yang di balkon, wartawan segala macam keluar, termasuk siaran di YouTube dan direkam di YouTube. DPR nggak ada. Nah, saya kemudian dengan Agustinus mengatakan minta terbuka. Nah, kemudian udah sempat juga minta terbuka ya. Udah terbuka, saya bilang saya minta terbuka, ya kan? Nah, dijawab oleh ketua Panja, kalau di antara 2 yang diundang ini ada 1 aja yang minta tertutup, maka harus tertutup. Ya vote. Saya sama Agus terbuka, yang 2 tertutup. Jadi ya kita pada waktu itu akhirnya saya sama Agus ya udahlah gitu ya. Nah, ketika tertutup ya suasananya ya memang ya kita tahulah bahwa suasananya mungkin suasana politik saat itu juga. Jadi kalau misalnya sekarang yang paling getol ini salah satunya Bang Adian gitu ya. Ya kalau berdasarkan sepanjang ingatan saya sih pada waktu itu orang-orang partai Bang Adian yang ada di Panja enggak, malah cenderung membela ya gitu. Jadi artinya begitu ya. Itu hal tertentu. Tapi bukan saya juga tidak ingin terhadap satu partai. Hampir semua partai begitu. Jadi artinya proses tertutup ini kan menjadi tidak ada fakta juga untuk saya mengatakan pada waktu itu sikap partai seperti apa gitu ya. Mungkin yang mau saya tanyain adalah kesimpulan daripada rapat Panja itu. Kan setiap rapat DPR itu selalu ada kesimpulan rapat. Masih ingat nggak kira-kira hasilnya apa? Hasilnya nggak ada apa-apa. Menurut mereka tidak ada konflik kepentingan, tidak ada segala macam, ya kan? Jadi setelah kita berempat, ada dulu lagi. Seperti itu. Adian sekarang beda. Nah, yang lucunya besoknya kan ada datang di Telkom dan sebagainya dari Kementerian BUMN juga itu terbuka. Terbuka dan kemudian mengatakan tentang ekosistem digital dan sebagainya. Ya, menurut saya kalau sekarang kita mau putar lagi ke belakang, ya kan? Kita sekarang mau cari rekaman YouTube ketika saya sama Agustinus di Panja nggak ada karena dibuat tertutup. Ya kan? Nah, jadi saya sih ingin mengatakan ya mungkin sesuai dengan musim politiknya pada waktu itu. Jadi artinya seleranya beda. Artinya kan menurut saya ini saja sudah menunjukkan kan Bang Pompi bahwa sebetulnya bagaimana kita bisa menolak tidak terjadinya konflik kepentingan. Saya mau nanya, apakah di antara anggota-anggota ada yang nanya berapa keuntungannya yang lari ke, kan tadi kan 1,7 tuh katanya yang lari ke North Star dan lain-lain itu. Ada nggak nanya anggota memverifikasi itu? Nggak ada. Oh, berarti udah nggak pusing lagi itu. Iya, karena kalau masih pusing itu berarti ada sesuatu yang mau dikejar. Kalau udah nggak pusing lagi berarti ya sudah tahu lah kita tahu lah. Betul dong. Karena kan itu kan penting. Hal itu kan penting. Masa menyimpulkan sesuatu tidak ada yang diuntungkan? Kan korupsi itu kan pertama konflik kepentingannya dulu, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, yang ketiga memperkaya orang lain itu memperkaya diri sendiri kan. Kalau ini memenuhi semuanya ya harusnya masuk lah itu sebenarnya. Cuma ada yang tanya di luar forum ya setelah forum di luar forum, karena saya kan harus komitmen ya bahwa itu rapat tertutup, jadi saya nggak bisa katakan apa yang terjadi di dalamnya. Tapi di luar ada yang kasak kusuk.
Gus, ngomong-ngomong kata dia, yang Singtel setuju nggak sama aksi ini? Setuju lah, dia bilang kan itu disebut. Singtel kan pemilik Telkomsel ada juga Singtel kan. Singtel juga disebut ya, diklaim ya. Menurut ada slide lah dari sumber saya bahwa Singtel itu juga menyetujui ya kan proses investasi di GoTo ada juga Singtel. Dia malah bilang katanya, ya udah nanti kita agendakan untuk memanggil pihak Singtel juga karena kan ini ada tuh yang ngomong gitu waktu itu. Tapi soal karena poinnya kerugian ada yang diuntungkan atau enggak, saya udah siapkan tuh. Kan tercatat sendiri laporan keuangan GoTo 1,7 tuh. Nih saya sebut nih yang terbesar nih 212 miliar saat itu ya. GT, Subco, Singapura terafiliasi SoftBank. SoftBank udah dapat waktu itu. Sebenarnya udah cuan balik tuh ya. Ya sekarang dari angka itu deh yang SoftBank. Dia dapat 212 miliar 4. Saham awal dia, duit yang dia masukin, itu kan berarti 1 perak. Berarti cuma 212 perak. 212 miliar bukan 212 miliar, berarti keuntungan saham dia sudah 212 miliar itu juga. Gitu kan sudah exit gitu loh. Jadi sudah exit padahal di saat perusahaan itu rugi. Kalau sekarang kita mau ngomongin kepada governance, saat perusahaan masih rugi, apakah boleh yang namanya pemegang saham pendiri keluar tapi masih ada? Iya. Gitu loh, keluar tapi masih ada. Keluar masih ada tuh maksudnya apa Bang Pompi? Dia keluar menjual sahamnya, menarik keuntungan, tapi dia masih ada sebagai pengendali. Karena tadi yang Agus bilang, Telkomsel masuk itu dengan 6,4 triliun, hanya 3%. Betul, kecil sekali. Masuk ke dalam aturan pasar modal tentang pemegang saham di atas 5% aja enggak. Iya. Jadi dia tidak punya hak apa-apa selain hak portofolio. Iya. Ya kan? Dividen pun nggak dapat. Rugi. Wajar nggak gitu? Pemegang saham publik yang di bawah 3%, masukin uang beli saham, uangnya bukan dipakai untuk membuat korporasi itu tambah maju, tapi yang pengendalinya exit. Ya kan? Ya. Kita pakai nalar aja. Bang Pompi sekarang invest. Oke deh, saya invest deh, saya percaya sama perusahaan Anda, perusahaan Anda akan untung. Kemudian yang lamanya ya beli punya saya, tidak ada sama sekali yang masukkan ke perusahaan. Mas Pompi mau? Gitu kan? Jadi maksud saya, ini mau disetujui, mau diakui, mau dianggap tidak ada apa-apa. Tapi yang ingin saya katakan kepada publik lewat literasi, ya inilah yang namanya cetak duit. Iya. Dan di dalam cetak duit ini ada ketidakadilan. Dan yang saya tidak setuju adalah, mohon maaf nih, kemunafikannya. Seolah-olah menjadi kayak orang yang memberikan solusi untuk masyarakat yang kaum papa kita, kaum miskin kita. Tapi sebetulnya dia juga tidak pernah memberikan si kaum miskin untuk naik kelas. Malah dia eksploitasi kelasnya untuk dia di-maintain lah ya. Di-maintain. Jadi menurut saya janganlah munafik gitu. Dalam artian kalau memang mengatakan bahwa saya memang cari duit, ya ngomong aja cari duit. Ini yang saya ingin gugah tuh selalu soal ini. Misalnya ya, saya Bang Pompi, ya saya waktu pertama kali sebelum rame-rame ini, saya udah nulis di majalah Tempo, bisa dicek, bahwa karya anak bangsa sebagai inventor, penemu solusi, saya akui. Bahwa dia adalah seorang inventor yang memberikan solusi terhadap sistem logistik kita, sistem segala macam kita. Tapi kita harus bedakan antara inventor dengan investor. Iya. Gitu loh. Dia sebagai inventor, sebagai penemu, tidak ada yang saya ragukan. Bahwa seorang inventor ingin mendapatkan keuntungan atas apa yang dia temukan, boleh-boleh saja. Ya kan? Tapi kan tetap aja pada harga wajar loh. Iya. Ya nggak? Betul. Nah, jadi maksud saya, ketika sekarang selalu memberikan hal-hal seperti ini, misalnya saja ya, di podcast kita yang terakhir ada yang komen. Kan kalau misalnya yang Grab masuk dan sebagainya macam, valuasinya naik lagi. Gini loh Bang Pompi, saya juga mungkin Agus nanti bisa nambahin. Dulu ketika awal-awal GoTo ini IPO go public, setiap dia ada apa, saya nulis di Facebook di 7 Agustus. Kemudian dijawab, lu naik sahamnya tuh jadi 400 tuh. Seolah-olah kan ingin mengatakan orang kayak saya ini omon-omon. Gitu loh. Nah,
begitu saya turun ke bawah, saya ngomong lagi naik. Sampai ada istilah di investor retail itu, saya sama Agus tuh komen di Facebook, Bang ngomong lagi dong Bang, biar yang FOMO-nya masuk lagi ke market. Nah jadi, maksud saya setelah itu, motor bendung turun ke bawah, saya menyadari gitu, ada beberapa juga dari kelompok masyarakat kita yang main saham, wah asik nih. Kalau digencet lagi minimal 60 bisa naik ke 70 karena ada yang FOMO, ada yang pengen ngegoreng untuk membuktikan bahwa opini saya sama Agus ini salah. Tapi mohon maaf gitu. Menurut saya kita harus pro terhadap supir ojol. Betul. Dibandingkan kita-kita yang mencari kesempatan. Kan sama aja dengan gini loh. Ada orang yang ngegoreng, kita ikut numpang aja. Nyopet lah kasarnya. Gitu kan? Dapat untung ya. Tapi menurut saya poin terbesar adalah supir ojol yang berkontribusi besar terhadap valuasi, berkontribusi terhadap segala macam. Masa minta turun fee aja dianggap sesat, tidak masuk akal. Jadi kan menurut saya kan ya ini menurut saya nggak fair. Dan sama sekali mereka tidak menikmati dari kucuran-kucuran dana ini, baik dari Telkomsel, dari IPO. Nah sekarang nggak menikmati kan? Coba Mas Bobi ya, kalau kita ngomong berani nggak GoTo di yang on demand-nya sudah laba 69 miliar. Berani nggak GoTo 69 miliar itu dibagi semua kepada mitra sebagai ya tantiap lah kasarnya. Tantiap mereka gitu loh. Kan kalau tantiap corporate dulu dong. Bang Popi, kalau Bang Popi lihat di laporan keuangannya, tantiap dan bonus itu diberikan bentuk saham, ESOP maupun ESOP. Sehingga persoalan valuasi saham ini selalu kental nuansa benturan konflik kepentingan. Jadi terhadap kinerja eksekutif dapat lagi saham. Ke karyawan dapat lagi saham. Bonusnya selalu dilakukan dengan saham. Nah, jadi maksud saya kalau supir ojol dikasih saham kan mungkin dia juga bingung ya kapan gorengnya kapan. Ya simpel aja deh. 69 miliarnya berani nggak? Ya, bagiin. Dibagiin sebagai bonusnya. Ya memang pasti nggak berasa sih. Karena kan kalau kita lihat tadi 14 triliunan. Berarti ya kira-kira tuh kan revenue-nya dari supir ojol itu sekitar 1,5 triliun. Berarti sebulan tuh 1,5 triliun. Ya 69 miliar ya paling per orang 50.000 juga nggak nyampe dapatnya. Tapi kan dari segi itikat kan? Iya. Paling tidak membuat senang lah orang. Gimana? Mas, tambahan? Kalau saya membayangkan ya ini angan-angan aja. Imajinasi aja. Yang dibagikan itu jangan. Tapi bukan ilusi kan? Bukan. Yang dibagikan itu jangan 69 miliar doang, 6,4 T. Berani nggak dibagikan ke supir-supir ojol itu? Caranya saya mau tahu gitu loh. Makanya yang saya desak itu kan proses hukum. Kalau secara teknis ya, kapasitas, kemampuan, saya yakinlah penegak hukum kita gampang ngusut kasus ini. Uang ada semua, di laporan keuangan ada, orangnya ada, mudah. Kehendak politiknya aja yang perlu kita angkat gini. Supaya kita bisa membagikan 6,4 triliun itu kepada yang berhak. Banyak loh 6,4 triliun nih. Ya kan 6,4 triliun ini bisa kita bikin macam-macam. Ketimbang dikasih ke, mohon maaf nih diduga SoftBank dan kawan-kawan, 1,7. Caranya gimana agar kita bisa membagikan itu? Supaya kita bisa tahu berapa sih duit BUMN yang bisa kembali dari 6,4 triliun itu kalau hilang 1 triliun, 2 triliun atau berapa sih? Ya dengan proses hukum. Ya, apalagi sekarang nih kejaksaan lagi naik daun. Saya mendukung sekali. Dan saya yakin pasti mudah sekali bagi penegak hukum, jaksa-jaksa itu mudah. Adanya ada semua. Ada pemikiran yang terbalik juga. Coba. Nah, pemikiran terbalik itu kalau proses hukum masuk ini sahamnya malah tambah anjlok. Telkomsel malah kerugiannya bertambah. Nah, menurut pendapat Bapak-bapak gimana? Seanjlok apa? Ya. Itu pertanyaan. Dia pernah gocap. Seanjlok apa? Sudah pernah kan? Seanjlok apa? Ini ancaman yang nyata atau apa? Apa dibuat-buat? Gitu. Mungkin ada benarnya juga ya pendapat Pak Prabowo ya. Dia suka bilang kita nggak usah takut sama saham lah. Itu kan yang main orang-orang gede kan. Mungkin ada benarnya juga. Saya kira ya. Mungkin ada benarnya juga Pak Dasko itu datang ke kantor bursa terus nungguin chartnya itu terus tiba-tiba besoknya naik
Karena ini kan yang berdagang ini kan yang bertransaksi ini kan manusia. Kalau manusia ditekan ya dia buyback. Kalau dia buyback banyak yang beli ya naik lah. Iya kan? Kan terbukti tuh. Saya ingat tuh waktu kejadian pada Dasko ke bursa, langsung ada statement dari Boy Toir kalau nggak salah tuh. Ya kita sepakat untuk buyback, besoknya naik. Artinya adalah ini tidak berjalan secara dalam tanda petik sepenuhnya alami juga. Ada kan faktor manusia. Yang bertransaksi itu kan manusia. Begitu juga GoTo. Kita perlu cek siapa pemegang saham terbesarnya, siapa yang saat ini memegang portofolio GoTo terbesar. Kalau Telkomsel tanpa perlu kita apa-apain ancaman dan sebagainya udah amsyong ya kan. 6,4 triliun dapat 3% di perusahaan yang rugi. Dan sekarang udah 10 tahun rugi gitu loh. 10 tahun ya nggak kerasa ya. Ruginya secara dividen nggak ada, capital gain juga nggak ada. Apa? Bahkan untuk, saya ingat, ini juga kata yang agak menipu nih soal sinergi. Saya ingat dari pihak Telkomsel atau apa dia berkata bahwa ini bentuk sinergi. Saya tanya dong, saya pertanyakan dalam tulisan apa maksudnya sinergi? Yang dimaksud sinergi adalah para mitra-mitra GoTo ini bisa ya membeli pulsa dan ini Telkomsel. Jadi pertanyaannya apa sinerginya? Tanpa ada duit 6, triliun kan menjualan pulsa Telkomsel kan gitu. Oh, jadi sinergi yang dimaksud itu seperti itu. Artinya selama ini retorika yang dipakai itu untuk menutupi. Untuk menutupi kita mengejar 6 triliun itu kemana sini? Balikin itu duit masyarakat. Jadi kesimpulannya saya mendukung tuh yang dibagikan 6,4 triliun itu. Ambil oleh negara lewat instrumen hukum secara legal, bagikan ke masyarakat dalam bentuk yang terasa langsung lah. Boleh untuk makan gratis, boleh untuk apa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Tambahan terakhir mungkin? Ya, saya ingin lebih mengkonstruksikan apa yang dikatakan Agustinus barusan ya. Di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal itu ada ketentuan ya. Bapepam dalam hal ini sekarang OJK sebagai penyidik dia punya pilihan mau dibawa ke penuntutan pidana atau pidana pengganti namanya dalam bentuk denda. Meskipun PP-nya sampai hari ini belum ada. Penentuan denda itu gimana? Dia masih mengacu kepada 125% kerugian. Jadi misalnya saja yang dulu juga saya pernah terlibat karena saya kan pemeriksa di bursa. Dari pemeriksa di bursa saya larikan ke penyidiknya di Bapepam, diputuskan oleh Bapepam pada waktu itu pakai pasal itu, ya kasus Lipo Inet dulu. Setelah dihitung berapa kerugiannya, ya kan, menggunakan 125%, ketemulah angka 25 miliar. 25 miliar itu ditanggung siapa? Kita kasih ke para pribadi-pribadinya, dibagi ke komisaris dan direksinya. Jadi masing-masing per orang 5,5 miliar. Ya, itu pun sebetulnya debatable ya. Debatable dalam artian kenapa 125%? Karena belum ada PP-nya. Nah, saya ingin mengatakan kalau sekarang OJK, katakanlah Kejaksaan Agung menggunakan pasal di pidananya itu di pasar modal. Ketika dia melihat misalnya yang tadi 1,7 triliun. Kalau Anda 1,7 triliun ini dan membuktikan bahwa pasal tentang pidana tentang transaksi benturan kepentingan, kan Kejaksaan Agung bisa menawarkan. Saya pakai skema 1,7 ini, saya kasih berapa sampai ketemu 6,4. Anda bayar, maka Anda lolos pidana. Kalau Anda tidak bayar, berarti akan saya teruskan pidananya. Jadi maksud saya bukan sesuatu yang ilusi. Kalau penegak hukum juga ingin melakukan ini. Gitu loh, ingin melakukan ini. Jadi begitu misalnya katakanlah saham itu turun, Telkomsel juga kena ke angka penurunannya, nggak apa-apa. Tapi bagi negara, kas negara menerima 6,4. Itu. Ya kan, menerima 6,4 sebagai denda pengganti pidana kan. Nah, denda pengganti pidana yang 6,4 ini, ya negara kasihin aja ke supir ojol kan. Karena mereka yang berkontribusi. Jadi ini Bang Kompi, saya juga ingin menekankan apa yang saya katakan di podcast kita sebelumnya. Dikasih saham merah putih itu. Iya. Oke lah, mungkin kalau kasih saham merah putih, ini perusahaan udah ribet gitu segala macamnya. Mungkin 6,4 ya. Jadi benefit aja. Jadi benefit. Kalau 6,4 per bulan mereka 1,5 T, ya berarti kan sebetulnya 6,4 itu sama dengan
para supir ojol ini akan mendapatkan pendapatan 3 bulan, Bang Bobby. Gitu loh pendapatan mereka selama 3 bulan, berarti kan akan dia dapetin. Kan kalau kita hitung kan 1,5 T itu sebulannya dari semua supir ojol. 1,5 T itu 20%-nya. Berarti kan sebetulnya si supir ojol tuh 80% dari itu kan. Berarti kan dia dapat kan. Betul. Karena nilainya 6,4. Bahkan kalau negara berani sih, saya maunya 10 kali 13 T. Ya, negara mah boleh-boleh aja, sah-sah aja dia. Sah-sah aja untuk dia. Karena kan ada denda, ada bunga, macam-macam lah. Saya ambil contoh Madoff ya. Madoff ketika 2008 di Amerika Serikat terjadi crash itu. Madoff ditawarkan pasal pengganti. Tapi masalahnya US SEC menawarkannya 100 kali. 100 banget tuh. Berat, dia nggak ada dong. Akhirnya mendingan makanya gua tangkep aja gitu. Pasang badan. Tapi dalam beberapa case kan ada orang yang, saya ambil contoh lagi, ini bisa dilihat oleh kita semua di litigasinya US SEC. Ada satu kasus Bang Pompi, seorang anak 12 tahun. Ya. Anak ini main saham, dia nipu market maker. Jadi dia ya kalau sekarang mungkin orang udah biasa yang ngomong algoritma. Ini terjadi di tahun 99, saya masih di bursa. Ini kasus terkenal di pasar modal tahun 99. Ini anak ya, dia mempelajari pola Bang Pompi. Oh, gue lihat nih polanya nih. Ternyata nih market maker itu polanya gini. Dia masuk order menyerupai order si market maker. Yang akhirnya orang menduga itu order dari market maker. Jadi pada ngikut dia. Nah, nih anak kemudian melakukan cornering. Jadi cornering itu dia goreng lah. Goreng. Untung masuklah US SEC melakukan penyidikan. Ternyata bocah umur 12 tahun. Dan kalau bocah umur 12 tahun belum bisa kepada pasal pidana. Selain tentang penanganan ini. Maka dikenakanlah pasal bahwa orang tuanya yang bertanggung jawab. Orang tuanya kemudian mengatakan gini. Sanksi sosial aja. Sanksi sosial. Tapi orang tuanya bilang, saya bayar pidana penggantinya. Karena menurut saya anak saya jadi cerdas. Itu. Jadi maksudnya, saya juga ingin mencontohkan. Si anak ini kemudian kena sanksi sosial karena di bawah umur. Tapi orang tuanya kemudian mengatakan, saya bayar pidana penggantinya. Nah jadi kan, ini salah satu contoh juga bahwa di pasar modal hal kayak gini biasa. Jangan ngomong apa-apa ngomong Wall Street, tapi tidak pernah mencontohkan Wall Street. Hal baik di Wall Street tidak pernah kita contoh gitu. Salah satu contoh baik di Wall Street itu yang namanya hukum nggak pernah tidak ditegakkan. Walaupun kalau sekarang kan jadi pertanyaan juga terhadap Trump, dia juga diam aja gitu ya. Cuman maksud saya gitu ya, bahwa kita punya banyak contoh untuk negara itu mengambil secara legal, namanya negara. Sepanjang negara bisa membuktikan alat bukti hukum terhadap unsur pidananya. Berarti leader di sini harusnya OJK lah ya. OJK ya. Tapi gini loh, saya ingin mengatakan. Leadernya gitu yang harus. Karena OJK ini. Atau bisa langsung kejaksaan. Oh bisa juga. Kejaksaan bisa, kejaksaan langsung. Bisa. Cuman mungkin kejaksaan itu kan, kalau saya lihat kan, triggernya kan selalu terkait dengan ya no viral no justice gitu ya. Jadi artinya kan itu kita buat jadi viral ini supaya justice-nya ada. Atau memang ada arahan kan gitu ya, ada arahan bahwa ya kehendak politik ya. Kehendak politik. Luar biasa. Mantap, terima kasih sudah pada hadir di sini. Saya rasa diskusi kita udah sampai di kesimpulan. Nah, itu tadi Bung Yanuar Rizky dan Bung Agustinus Edi Kristianto yang luar biasa telah mengupas secara detail, masuk ke angka-angka dan bahkan siapa saja yang menerima keuntungan. Ada permufakatan jahat indikasinya di situ, dan ada juga konflik kepentingan di situ. Dan yang jelas, ya ada kerugian daripada pemerintah dalam bentuk saham yang dimiliki oleh BUMN. Nah ini kan udah memenuhi syarat semua nih di dalam konteks basis penegakan hukumnya harusnya bisa berjalan. Nah, tinggal masalah keinginan. Apakah kita ingin menyelesaikan dengan baik-baik saja atau dengan baik. Nah, nonton terus program PHD Edan, podcast Haus Data, eksplorasi data nasional. Kita bongkar habis data-data yang lucu-lucu dan aneh-aneh. Dan subscribe dan juga like, komen. Kalau ada info-info tentang data-data yang menarik, kita akan tampilkan di acara kita ini.
Saya Pembida Hidayatullah akhirnya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Thank you, bro. Terima kasih.